Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk kepada bagian daripada buah roh yang terakhir, yaitu adalah penguasaan diri. Oke, judulnya kalau saudara suka judulnya adalah ini. Ya, penguasaan diri susahkah? Menurut saudara bagaimana? Menguasai diri susah atau gampang? Yang bilang susah? Yang bilang gampang? Kadang-kadang kayak gini kalau ditanya. Yang pasti yang ini. Yang gampang-gampang susah. Tapi memang sebetulnya ya menguasai diri itu gak gampang. Maka itu adalah buah roh. Ada orang-orang yang ketika hatinya mulai panas, langsung tuh ngelabrak orang. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Ada orang yang kalau pengen makan apa aja, dia makan, bodo amat deh. Mau sakit kek, enggak kek. Bodo amat deh, dia makan aja. Ada nggak yang kayak gitu? Sampai ada yang kolesterol, ada yang macam-macam dah tuh kumpul, kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih orang yang kalau udah pengen belanja, pokoknya kalau udah muncul di sosial media, pengen. Nggak ada apapun yang dapat menghalangi. Check out langsung. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, saudara, macam-macam lah ya. Ada orang yang kalau udah scroll sosmed sampai lupa waktu. Kayak gitu. Tetapi juga ada orang-orang yang kalau udah ngadapin masalah, itu udah langsung tuh overthinkingnya habis. Wah, terus aja ujung-ujungnya sampai stres. Ada yang kayak gitu. Nah, coba cek sebentar. Kira-kira saudara ada nggak yang kayak gitu-gitu? Di area mana? Ada orang-orang yang kalau udah muncul dorongan nafsu seksual, pokoknya udah langsung eksekusi langsung. Gak bisa eksekusi, ya macam-macam deh ya. Ada yang selingkuh, ada yang onani, macam-macam lah itu. Tetapi saudara, hari ini Tuhan mau ngajakin kita mengerti betapa pentingnya penguasaan diri. Saudara Paulus pernah berkata demikian di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dia berkata begini, bahwa pentingnya menguasai diri dalam segala hal adalah untuk kita memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Saudara, ada tujuan yang paling utama kenapa Tuhan mau kita dapat menguasai diri. Supaya kita dapat memperoleh mahkota abadi nanti di sorga. Tapi bukan hanya itu. Saudara, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya begini, keuntungan daripada orang-orang yang dapat menguasai diri dibilang bahwa begini, keuntungannya melebihi jarahan daripada orang-orang yang berhasil merebut kota. Bayangkan kota ketika dia dapat rebut jarahannya, itu seluruhnya milik si pemenang itu. Nah, demikian juga orang yang dapat menguasai dirinya, dia adalah seorang pemenang. Dan dia keuntungannya lebih daripada orang-orang yang memperoleh jarahan karena berhasil menguasai kota. Bahkan saudara, hal ini sebetulnya juga pada saat zaman dahulu, pengertian yang lain adalah begini. Keberhasilan seseorang didapat merebut kota, itu adalah keberhasilan seorang pahlawan yang tertinggi. Keberhasilan tertinggi dari seorang pahlawan. Jadi pahlawan banyak nih. Bisa mengalahkan musuh ini, bisa mengalahkan musuh itu, bisa mengalahkan raksasa, macam-macam. Tetapi pahlawan yang dapat menguasai kota, itu bertingkat keberhasilannya yang paling tinggi. Jadi dengan kata lain begini, bahwa keberhasilan seseorang yang dapat menguasai kota, keberhasilannya jauh lebih berharga daripada keberhasilan seseorang yang berhasil merebut kota. Saudara, bahkan juga pengertian yang lainnya begini, keberhasilan seseorang yang dapat merebut kota itu dikatakan bahwa orang yang perkasa. Dan dalam pengertian ayat ini berarti begini, orang yang dapat menguasai dirinya jauh lebih perkasa daripada orang-orang yang dapat merebut kota. Jadi bayangkan saudara,
betapa berharganya di mata Tuhan seseorang itu yang dapat menguasai dirinya. Tetapi ada hal yang lain di dalam kitab Amsal 25 ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Waduh, beda banget saudara. Beda banget. Tembok yang roboh itu sebuah kota, artinya begini, musuh manapun bisa masuk ke dalam kota itu dan menghancurkan kota itu. Untuk menjarah kota itu. Saudara, betapa lemahnya kehidupan seseorang dikatakan kalau dia tidak dapat menguasai dirinya. Artinya apapun, masalah sekecil apapun dapat menghancurkan kehidupannya. Dapat menghancurkan pernikahannya. Dapat menghancurkan bisnisnya. Dapat menghancurkan masa depannya. Dapat menghancurkan karakternya. Dapat menghancurkan apapun yang dia bangun di dalam kehidupannya. Gak perlu nunggu masalah yang besar. Musuh kecil aja itu dapat menghancurkan kehidupan orang itu. Saudara, terkadang kita temukan hal-hal yang dimana di dalam kehidupan sehari-hari. Karena masalah urusan sepele, rumah tangga bisa bercerai. Kenapa? Masalahnya bukan masalah itu sendiri. Masalahnya adalah apa yang ada di dalam dirinya. Di mana orang itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Betul gak sih saudara? Ada banyak hal itu yang bisa terjadi di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, hari ini mari kita bersungguh-sungguh untuk belajar menguasai diri kita. Nah, saudara, ada 5 dampak positif dari penguasaan diri. Yang pertama adalah kehidupan yang seimbang. Kehidupannya akan seimbang. Kalau bahasa anak muda bilang gini, life balance. Jadinya sehat, gak stres. Ada ketenangan, ada juga kepercayaan diri, ada juga keteguhan hati, ada juga kegigihan di dalam berjuang. Nah, saudara, ada sebuah penelitian yang namanya marshmallow test. Ini penelitian ini diadakan terhadap anak-anak kecil. Dan nanti saudara ada videonya, pendek cuma 1 menit. Nanti kita lihat pada saat tes itu ada beragam respon seseorang ketika diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Ada orang-orang, anak-anak kecil itu ada yang dapat menguasai dirinya, ada yang tidak dapat menguasai dirinya. Ada yang langsung dikasih, langsung makan, ada yang berusaha untuk mengalihkan perhatian segala macam, tak tiktok segala macam. Untuk tujuannya agar dia bisa dapat tetap menguasai dirinya. Mari kita lihat video ini. Nah, saudara, di dalam video itu dikatakan, kalau kamu bisa tahan nanti, gak makan, kuasain diri gak makan, nanti setelah aku kembali aku akan kasih lagi 1, jadi kamu akan dapat 2. Nah, jadi ada anak-anak itu responnya seperti itu saudara. Nah, ada yang pencet-pencet doang, kayak gitu ya. Ada yang belaga makan tapi gak dimakan, ada yang langsung gigit, kayak gitu, macam-macam saudara ya. Tuh, ada yang belaga pengen tapi gak dimakan. Kadang-kadang, saudara, ini yang terjadi. Tuh, dikasih lagi nanti. Kasih jadi, tambah jadi 2. Saudara, sambil saudara lihat ini, kira-kira kalau saudara diperhadapkan dengan marshmallow kayak gitu, respon saudara yang mana ya? Yang langsung, atau yang, saudara di dalam penelitian ini dikatakan begini, hasilnya, ini kan udah lama banget nih marshmallow test ini udah lama banget. Dikatakan dari hasilnya itu, anak-anak yang bisa berhasil menguasai dirinya dengan baik, dikatakan bahwa kepribadiannya jadi jauh lebih dewasa. Juga punya fokus, daya kemampuan konsentrasi jadi lebih tinggi. Juga jadi gak gampang stres. Bahkan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Karena dapat mengambil keputusan dengan jauh lebih tepat. Karena gak gampang terdistract kayak gitu. Gak gampang kacau kehidupannya. Dia bisa fokus dengan baik. Nah, saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat betapa pentingnya untuk kita dapat menguasai diri. Nah, saudara, sebetulnya saya mau ajak kita melihat lagi lebih jauh. Yaitu adalah terkadang ada orang-orang yang punya pemahaman keliru tentang mengenai penguasaan diri. Seperti apa? Saudara, ada beberapa hal sih.
Yang pertama adalah pemahaman yang kelirunya mengenai penguasaan diri adalah begini. Kalau masih ada keinginan, bisa muncul keinginan yang buruk, berarti saya gagal menguasai diri. Saudara, itu terkadang kayak gitu. Kalau masih ada muncul tiba-tiba keinginan pengen marah, berarti gue gak bisa menguasai diri. Kalau masih ada tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat dosa, berarti gue gak berhasil menguasai diri. Gue gagal nih. Ketika tiba-tiba bisa merasakan bahwa muncul keinginan untuk melihat gambar porno, wah gue udah gagal untuk menguasai diri. Enggak saudara. Yang benar bukan itu. Karena setiap orang bisa saja dapat mengalami seperti itu. Muncul keinginan yang buruk. Tetapi itu bukan berarti gagal. Nabi Yeremia, kita tahu nabi yang sangat luar biasa. Dia pun pernah muncul keinginan untuk berhenti pelayanan. Dia pernah punya keinginan itu. Yesus pun juga pernah muncul keinginan di dalam dirinya ketika di Taman Getsemani. Muncul keinginan untuk tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi muncul keinginan untuk melakukan kehendak sendiri. Saudara, jadi bukan berarti bahwa kalau di dalam kehidupan kita bisa tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat jahat, muncul keinginan untuk marah, muncul keinginan untuk balas dendam, muncul keinginan untuk hal-hal yang buruk, bukan berarti kita langsung, gue gagal nih. Bukan. Kita perlu mengerti, kebenarannya adalah begini, penguasaan diri itu bukan berbicara bahwa masih ada pernah muncul gak keinginan buruk itu atau tidak, tetapi ketika keinginan buruk itu muncul, apakah kita dapat memilih untuk tidak mengikuti keinginan tersebut. Ini yang perlu kita ngerti. Kalau enggak saudara, kita akan menjadi orang yang gagal. Kita akan menjadi orang yang kita merasa bukan gagal. Kita akan merasa orang menjadi frustrasi. Aduh kayaknya gue gagal ya. Gue gak pernah bisa nih. Buktinya masih ada tuh tiba-tiba keinginan mau berhenti lah. Keinginan untuk melakukan yang jahat lah. Keinginan melakukan keinginan yang buruk lah. Masih ada loh muncul keinginan-keinginan itu. Saudara, kita akan menjadi orang yang stres. Jadi hari ini yang perlu kita pahami, kebenarannya bukan itu. Penguasaan diri itu adalah berbicara begini. Adalah orang yang menguasai diri bisa saja masih punya keinginan yang buruk, tetapi memilih untuk tidak mengikuti keinginan tersebut. Itulah yang namanya penguasaan diri. Masih bisa sih muncul. Saya pun juga terkadang bisa muncul saudara. Keinginan apa? Ketika ada wanita yang seksi, ada gak keinginan pengen lihat? Ada. Ya saya manusia normal. Tetapi bukan berarti lalu keinginan itu muncul lalu saya udah gagal. Enggak. Kalau saya ngikutin keinginan itu baru saya gagal. Tetapi ketika saya memilih untuk tidak mengikuti keinginan itu berarti saya berhasil. Jadi kuncinya bukan pada ada muncul keinginan atau enggak. Tetapi apa yang menjadi respon kita. Setuju saudara ya? Apakah kita ikuti atau tidak? Nah itu pertama. Yang kedua adalah pengertiannya begini, penguasaan diri itu hanya mengenai menahan keinginan buruk sekuat mungkin. Itu saudara. Jadi artinya begini, ketika muncul keinginan yang buruk, keinginan untuk marah, langsung dia berusaha gini, gue gak boleh marah, tahan, tahan, jangan marah. Ketika ada yang pengen mau belanja kayak gitu kan ya, pengen shopping, gak boleh, tahan, jangan Fit, jangan. Ada yang sampai, ada orang-orang saudara, yang ketika muncul keinginan untuk dorongan seksual, onani gitu misalnya, ada yang sampai tahan ya sampai benturin kepala ke tembok. Gak boleh, jangan, kayak gitu. Ada yang kayak gitu saudara, ekstrim juga sih. Tetapi saudara itu yang kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan seseorang. Pada saat dia dia pengen muncul keinginan-keinginan yang buruk, dia cuma berusaha menahan dengan kondisi, dengan kekuatan dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau itu pengertiannya maka kondisi yang terjadi adalah begini. Hatinya tetap ingin, dan keinginan itu tetap kuat, pengen kayak gitu. Tetapi hanya ditahan paksa. Berapa banyak kita suka melakukan hal seperti itu? Pengen, dan keinginan itu tetap gue pengen. Tapi kita coba paksa. Enggak, gue gak boleh.
Gue gak boleh makan itu, gue gak boleh makan, gue gak boleh nonton itu, gue gak boleh belanja itu, gue gak boleh berespon kayak gitu, gue gak boleh marah kayak gitu, gue gak boleh balas dendam, gak boleh fit, jangan. Kita berusaha dengan kekuatan kita tahan dengan segenap kekuatan kita. Itu yang terjadi saudara, kondisinya seperti itu. Akibatnya adalah terjadi konflik yang hebat di dalam dirinya, terus jadi juga sangat melelahkan. Jadi sangat capek. Maka itu saudara, ada orang-orang di dalam kehidupan sebagai orang Kristen ketika dia harus menguasai diri. Akhirnya dia nyerah gitu aja karena capek, lelah. Untuk dapat menguasai diri itu susah, capek, mesti sampai keringet dingin, sampai kayaknya pokoknya jangan. Saudara, bahkan juga sering gagal. Ujungnya sering gagal. Kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Dan kalau itu pun berhasil, yang berubah itu cuma perilaku luar. Dalamnya nggak berubah. Maka itu kenapa ada orang-orang yang pada akhirnya di dalam belajar menguasai dirinya, begini. Sebentar berhasil, sebentar gagal, sebentar berhasil, sebentar gagal. Kenapa? Karena itu, penguasaan diri itu hanya mengenai menahan keinginan sekuat tenaga. Keinginan yang buruk. Kayak gitu. Jadi kalau berhasil pun perilakunya doang. Maka itu saudara, ketika saya belajar melihat seseorang, ketika orang itu berubah, yang saya coba lihat adalah bukan perubahan sikapnya doang. Ketika saya belajar melihat anak saya berubah, yang saya lihat adalah bukan hanya perubahan sikapnya, perubahan sikap gampang berubah lagi. Kalau di dalamnya nggak berubah, betul gak sih saudara? Orang kalau masih tetap dalam dirinya pengen, maka hari ini dia nggak berhasil untuk mengeksekusi, untuk tidak melakukan apa yang keinginannya, besok lusa dia bisa lakukan itu. Kenapa? Karena di dalamnya masih pengen. Nah, saudara, jadi hal yang perlunya kita lakukan adalah ini. Jadi penguasaan diri yang benar adalah begini, bukan hanya menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan buruk, tapi memilih mengikuti yang benar. Jadi saudara, itulah kuncinya. Jadi bukan hanya menahan diri, tapi kita memilih untuk mengikuti hal yang benar. Saya kasih contoh. Misalnya ketika muncul keinginan untuk membeli sebuah barang, bukan hanya ditahan untuk gue gak boleh beli deh, gue gak boleh beli deh. Tetapi kita alihkan, enggak, gue gak mau beli, gue lebih baik uangnya gue tabung aja deh. Begitu saudara. Atau juga begini, bukan hanya menahan keinginan untuk emosi, meluapkan emosi, marah, melabrak orang, tetapi memilih untuk mengampuni. Karena saya gak mau jadi balas dendam. Saya mau mengampuni aja. Saudara, jadi keinginan itu harus ada dirilis di tempat yang lain. Kita kalau terus mentok di pada keinginan itu, gue gak boleh. Akibatnya kita seperti ngadepin jalan buntu yang gak ada jalannya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengalirkan keinginan itu ke tempat yang lain. Kita harus seperti itu saudara, dialihkan. Yang ngerti setuju katakan amin. Nah kondisinya kalau seandainya kita yang seperti ini berarti keinginan godaan memang masih ada tapi sudah hilang kekuatannya karena hatinya kita sudah memilih hal yang benar. Ini yang perlu kita lakukan. Kalau seandainya kita fokus gue gak boleh makan ini, gue gak boleh makan ini, gue gak boleh makan ini, gue gak mau makan ini. Why? Kenapa? Kalau kita gak menemukan why-nya, kenapanya, kita akan jadi stres. Atau bahkan kita bisa marah. Kenapa sih gue gak boleh lakukan ini? Kenapa sih gue gak boleh belanja ini? Kenapa sih gue gak boleh ngeliat ini? Kenapa sih gue gak boleh makan ini? Saudara, kita akan menjadi seperti itu. Kita harus ngerti dulu why-nya. Nah, bagaimana caranya mengembangkan penguasaan diri? Yang pertama adalah miliki arah hidup. Kita harus tentukan di dalam diri kita sendiri. Saya mau jadi orang yang seperti apa nih? Kita yang harus decide, kita harus mutusin. Gak bisa orang lain yang mutusin. Harus dari diri kita. Misalnya segini, saya harus tentukan dari diri saya bahwa saya gak mau jadi orang yang beringasan. Saya gak mau jadi orang yang emosional. Saya gak mau jadi orang yang kasar. Saya gak mau jadi orang yang pendendam. Saya gak mau jadi orang yang boros.
Saya nggak mau jadi orang yang cabul. Tentukan dalam diri. Lalu mau jadi apa? Saya mau menjadi orang yang ramah. Saya mau jadi orang yang mengampuni. Saya mau jadi orang yang hidupnya kudus. Itu yang tentukan siapa? Mesti dari diri kita. Kalau diri kita sendiri nggak menentukan dari diri kita sendiri apa yang kita mau terjadi atas kehidupan kita. Kita mau menjadi orang seperti apa? Mau satu dunia ngomong kepada kita, please jangan lakukan itu. Kita akan tetap lakukan. Kenapa? Karena itu bukan keinginannya saya. Saya nggak mau menjadi seperti itu kok. Kalaupun orang bilang kayak gini, jangan. Kamu jangan jadi orang pendendam. Biarlah kamu jadi orang yang mudah mengampuni. Gue gak mau jadi orang yang mudah mengampuni. Jangan boros, hemat. Gue gak mau kok jadi orang hemat. Saudara, kita yang mesti tentukan lebih dulu mau menjadi seperti apa. Itu pun juga yang saya lakukan. Pada saat saya tidak memilih untuk tidak melihat hal-hal yang buruk yang ada di depan mata yang disajikan oleh iblis. Saya sudah tentukan sebelumnya saya mau menjadi seperti apa. Saya mau menjadi orang yang benar. Saya mau menjadi orang yang kudus. Karena saya mau hidup saya dipakai Tuhan. Karena saya tentukan itu. Maka ketika keinginan itu datang. Saya bisa dari awal sudah bisa memilih. Gua gak mau. Karena itu akan membawa saya kepada kehidupan yang rusak. Saudara, satu ketika ada seseorang. Pada saat waktu itu tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan dia dilabrak oleh orang. Tahu dilabrak ya? Dimarahin sama orang. Dan pada saat waktu itu responnya dia langsung jadi ikut marah. Setelah itu dia menyesal. Setelah itu dia berkata gini, aduh kenapa ya gue lakukan kayak gitu. Dia merasa bahwa gue salah nih. Sejak waktu itu dia tentukan, gue gak mau jadi kayak gitu. Gue gak mau menjadi orang yang reaktif. Ketika ada orang marah sama gue langsung jadi balas marah, ikut marah. Gue gak mau. Jadi dia tentukan, dia bilang kayak gini, saya mau jadi orang yang responsif bukan reaktif. Artinya saya tetapkan dulu, saya mau jadi orang yang ramah. Saya menjadi orang yang lemah lembut. Dia tentukan dulu. Jadi ketika pada saat ada orang yang datang lagi melabrak dia, respon dia, jadi enggak reaktif tapi responsif. Enggak ikut langsung meledak. Tetapi dia bisa menentukan responnya dia. Enggak, saya mau ramah, saya mau lembut. Akhirnya dia berhasil. Saudara, ini yang perlu langkah pertama. Ada banyak teori bagaimana kita menguasai diri. Tetapi kalau ini tidak pernah ada di dalam diri kita, teori apapun kita akan katakan gak berguna. Tetapi saya percaya di tempat ini kita adalah orang-orang yang mau hidup benar, hidup kudus, hidup yang menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah berhenti sejak awal. Saudara, ini yang perlu dilakukan. Terkadang bukankah kita juga tahu kan? Kita bisa rasa diri sendiri. Kalau gue terusin marah, ini jadi gambreng nih urusannya. Betul gak sih saudara? Kita bisa itu kan. Dan kita juga tahu nih, ini kalau saya ikuti nih dorongan nafsu ini nih, ujungnya pasti nih saya jatuh dalam dosa. Kita bisa tahu itu. Nah, tetapi yang terkadang terjadi, iblis tuh ngomong di dalam telinga kita. Gak apa-apa, terusin aja. Gak apa-apa, sebentar lagi aja. Gak apa-apa, sedikit lagi aja. Bener gak sih kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, saya kemarin, saya nggak bisa cerita sekarang. Kalau lagi pemuritan one-on-one, saya akan ceritakan ini. Tetapi ini karena bukan one-on-one, saya nggak bisa ceritakan. Saudara, kemarin hari Sabtu, saya menghadapi sebuah godaan. Tetapi saya tahu pada saat saya menghadapi godaan, tanda kutip, quote and quote, ini cuma intinya aja ya, istilahnya. Godaan itu enak banget. Tapi saya tahu, kalau gue ikutin ini sebentar lagi nih, ya boleh gue. Nah, akhirnya saya berhenti sejak awal. Saya berkata, no, stop. Gak. Saudara, seringkali kenapa ada seseorang tidak berhasil menguasai diri? Karena mereka tidak berhenti sejak awal. Mereka membiarkan dirinya terseret oleh keinginan itu. Firman-Nya
Dalam kitab Yakobus 1 ayat 14 ayat 15. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda. Karena kamu apa? Membiarkan dirimu terseret. Jadi saudara, yang menentukan apakah seseorang bisa berhasil menguasai diri atau tidak, bukan seberapa besar atau kecilnya godaan atau masalah atau keinginan. Tetapi apa responnya dia? Apakah dia membiarkan dirinya terseret oleh keinginan itu? Ataukah dari awal dia berkata, no, stop. Saudara harus menentukan. Saudara, ini yang perlu kita pahami. Sebab saudara, kalau kita udah menjadi terseret, firman Tuhan bilang, kalau kita udah terseret, kita udah gak bisa apa-apa. Udah kayak kebo dicocok hidung. Kenapa ada orang-orang yang selingkuh dan akhirnya jatuh di dalam dosa perzinahan? Karena dia membiarkan dirinya terseret. Keinginan awal. Aduh sekretarisnya saya, atau mungkin aduh si wanita itu lembut ya. Aduh kalau ngomong enak di telinga ya. Aduh merdu ya, gak kayak bini gua di rumah cempreng. Aduh kalau ini kelihatannya, aduh wangi di rumah kayaknya bau. Aduh kayaknya enak ya kalau di sebelah dia ya. Itu kenikmatan itu iblis bilang kayak gini. Gak apa-apa, sebentar lagi, sedikit lagi, gak apa-apa. Ketika itu diteruskan, ujung-ujungnya berselingkuh. Hari ini saudara coba renungkan sebentar. Betul gak apa yang kita telah terima hari ini? Begitu banyak kekalahan kita tidak bisa dapat menguasai diri. Bukan karena masalah eksternal, tetapi karena diri kitanya. Kita tidak mau berhenti sejak awal. Hari ini, ayo sama-sama. Ambil keputusan itu. Apapun godaan, apapun tantangan, apapun keinginan buruk yang muncul dalam kehidupan kita. Yang setuju mengerti katakan amin. Oke saudara? Hal ini saudara bisa lakukan di dalam kehidupan saudara. Tinggal persoalannya mau atau tidak. Betul gak sih saudara? Karena keinginan buruk itu, godaan itu nikmat. Orang kalau lagi emosi pengennya ngapain? Melampiaskan, betul gak sih? Karena ketika melampiaskan rasanya puas. Saudara, tetapi itu godaannya. Dan gak kita berkata dari awal, enggak gue gak mau. Berhenti. Jangan pernah memulai peperangan yang tidak pernah kita dapat akhiri peperangan itu. Karena ketika kita membiarkan diri kita terseret, maka iblis akan megang kendali atas peperangan itu. Dia akan membawa kehidupan kita, pernikahan kita, masa depan kita seperti apa yang diinginkan. Apa? Kehancuran. Hari ini saya sudah selesai, tetapi saya mau ajak 2 ayat firman Tuhan yang untuk kita pahami. Galatia pasal yang kelima ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Bahwa di dalam diri kita selalu ada 2 kekuatan. Dalam diri kita yang selalu berperang untuk menguasai diri kita. Dalam diri kita, iya selalu ada. Keinginan yang buruk, keinginan yang baik. Keinginannya iblis, keinginannya Tuhan. Betul saudara? Selalu. Sampai kapanpun. Selama nafas ini masih ada di lubang hidung. Sampai kita hidup ini berakhir. Selalu ada kedua keinginan itu. Dan kedua keinginan itu akan selalu berusaha menguasai diri kita. Tetapi saudara, kita ngerti walaupun keinginan itu selalu ada dalam diri kita, keinginan yang buruk, keinginan yang jahat dan sebagainya. Tetapi kita ngerti bahwa jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan yang buruk. Nah, bagaimana caranya? Ayat yang ke-16 sebelumnya memberitahu kita bagaimana caranya. Kita perlu mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus, karena dengan demikian saudara dan saya tidak akan terus mengikuti keinginan yang jahat. Jadi hari ini saudara, kita tahu dari 2 hal ini semua berisikan keinginan daripada Roh Kudus. Tuhan ingin kehidupan kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Betul? Decide, putuskan. Saudara mau menjadi seperti apa? Mau menjadi orang Kristen yang seperti apa? Yang main-main? Kehidupan Kristen yang seperti apa? Yang sama dengan dunia? Kehidupan Kristen yang seperti apa? Saudara tentukan dari awal.
Kalau saudara sendiri tidak pernah menentukan dari awal, maka kehidupan saudara mengalir. Udahlah terserah nantinya mau hidup gue jadi apa. Ingat baik, yang nama air mengalir itu turun apa naik? Turun. Iblis akan membawa kehidupan kita akan turun ketika kita tidak putuskan kita mau naik. Saudara putuskan diri saudara, saya mau naik ke atas. Itu kehendak Tuhan. Itu petunjuk-petunjuk yang Roh Kudus berikan. Juga demikian, pada saat waktu kita sedang menghadapi godaan, keinginan-keinginan yang buruk. Roh Kudus juga menunjukkan kepada kita, berhenti, stop. Udah jangan diterusin. Dengerin itu. Jangan ketika, mungkin itu yang bisa jadi suara itu datangnya gak datang dari sorga. Tapi datangnya dari orang di sebelah kita. Ketika kita marah, orang sebelah kita berkata gini, udah stop, udah gak usah diterusin. Dengerin, jangan kita berkata gini, gak bisa pokoknya, gak bisa, udah. Jangan, itu siapa? Petunjuk daripada Roh Kudus. Jangan kita berkata gini, lu jangan ngatur-ngatur hidup gua. Itu petunjuk Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus itu bisa pakai orang lain. Betul apa betul? Jadi bilang kiri sama kanannya, bilang gini, saya sayang sama kamu. Satu hal saudara, at the end, selain daripada nanti mahkota yang Tuhan sediakan kita di surga. Kenapa sih Tuhan mau kita menguasai diri? Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan ingin percayakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih besar. Saudara, Tuhan akan berikan kepada kita otoritas-otoritas yang jauh lebih besar. Kalau seorang yang tidak dapat menguasai dirinya, dikasih senjata, senjata itu dipakai bisa buat bunuh orang. Betul saudara? Senjata itu bisa buat menghancurkan orang. Oleh karena itu, kalau hari ini Tuhan mengajar kita untuk kita dapat menguasai diri, bukan Tuhan mau untuk kita kehidupannya kita terkungkung. Bukan kehidupan kita jadi terkekang. Aduh susah aja orang Kristen ya, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Bukan. Justru tujuannya adalah Tuhan mau kita belajar menjadi orang menguasai diri. Karena Tuhan mau pakai hidup kita menjadi bejana yang mulia. Yang kehidupan kita memuliakan Tuhan. Kita dipercaya banyak hal, otoritas yang lebih besar. Dan kehidupan kita dipakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Dia. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah setiap kita rindu kehidupan kita menjadi bejana-bejana yang mulia bagi kemuliaan Dia? Mari kita datang kepada Tuhan.